Shalom. Selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, bulan Februari kita belajar tema besar semakin rendah, semakin tinggi. Kita menghayati tentang kerendahan hati. Maka pada edisi hari ini sebagai penutup, Selasa 24 Februari 2026 kita belajar tema berkat kerendahan hati yang diambil dari kitab Amsal pasal 22 ayat 4. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, karena itu mari bersama kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Allah, dan karena itu sejenak kita mengambil waktu teduh dengan mengarahkan hati, pikiran, dan jiwa kita pada Allah. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini kita akan menyambut kebenaran sabda Allah dan sebuah pujian menghantarkan kita dengan sayapmu. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran firman Allah, kita merendahkan diri dan kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, sembah, puji, dan syukur kami. Sungguh Engkau telah melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan, hingga kami boleh bersekutu dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kini kembali kami melanjutkan pembelajaran kami, karena justru di dalam kerendahan hati kami melihat, kami mengalami, hingga kami menerima begitu banyak berkat-berkat kuasa-Mu. Karena itu Bapa, kiranya Roh-Mu membuka hati, menerangi pikiran dan jiwa kami. Mampukan kami sungguh untuk dapat mendengar, mengerti, dan bersukacita, karena kami pun boleh diperkenan untuk hidup seturut sabda Tuhan. Terlebih Engkau juga berbelas kasih untuk mengurapi hamba-Mu yang hina dan cacat celah ini, supaya apa yang disampaikan hanyalah seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami, dan kini bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, pembelajaran kita menjadi penutup tema besar semakin rendah semakin tinggi. Hari ini kita akan belajar tema berkat kerendahan hati, diambil dari firman Tuhan Amsal 22 ayat 4. Demikian sabda Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan,
kehormatan, dan kehidupan. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, di sepanjang bulan Februari kita telah belajar tema kerendahan hati. Kita telah memahami rendah hati bukanlah sebuah rendah diri atau minder. Bahkan kita juga belajar bagaimana untuk membangun kebiasaan rendah hati. Dan sekarang sebagai penutup pembelajaran kita akan mengetahui apakah berkat Tuhan bagi orang yang rendah hati. Dan ternyata kita akan menemukan begitu banyak janji-janji Tuhan bagi setiap orang yang mau merendahkan hati. Dia akan mendapatkan begitu banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupannya. Pertama, berkat kerendahan hati adalah hikmatnya. Mazmur 25 ayat 9 mengatakan, Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Firman Tuhan ini jelas, kepada setiap orang yang rendah hati, Tuhan berjanji akan membimbing, akan mengajar, dan memberikan hikmatnya supaya orang tersebut dapat berjalan menurut kehendaknya. Betapa bahagianya karena dalam kerendahan hati Tuhan memberikan hikmat, Tuhan terlibat dalam jalan kehidupannya. Kedua, berkat kerendahan hati adalah kesejahteraan. Mazmur 37 ayat 11 mengatakan, Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Jadi berkat rendah hati juga dijanjikan untuk mendapatkan kesejahteraan dalam hidup. Dan ini tidak hanya mencakup kebutuhan materi, tetapi segala kebutuhannya, baik lahir maupun batin, Tuhan perhatikan, Tuhan pelihara, dan Tuhan cukupkan. Ketiga, berkat kerendahan hati adalah kehormatan. Amsal 18 ayat 12 mengatakan, Tinggi hati mendahului kehancuran, tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Dan ini terbukti dalam segala kisah sejarah. Tidak ada orang yang sombong atau tinggi hati akan dihormati. Justru hanya orang yang rendah hatilah yang akan mendapatkan penghormatan. Dan seperti yang telah difirmankan Tuhan yang telah kita terima, kerendahan hati mendahului, mendatangkan berkat, kehormatan. Keempat, berkat kerendahan hati adalah perlindungan. Sefanya 3 ayat 12 mengatakan, Di antaramu akan kubiarkan hidup suatu umat yang rendah hati dan lemah, dan mereka akan mencari perlindungan pada nama Tuhan. Berkat orang yang rendah hati juga akan mendapatkan rasa aman. Mereka mencari perlindungan pada nama Tuhan, dan Tuhan pun akan menjaga. Perlindungan Tuhan akan melingkupinya. Kelima, berkat kerendahan hati adalah ketenangan. Matius 11 ayat 29, Tuhan Yesus sendiri bersabda, Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Disinilah kita akan melihat orang yang tinggi hati, walaupun terlihat nyaman dari luar, namun batinnya akan dipenuhi kekhawatiran, ketegangan.
Ia akan terus mencari bagaimana supaya orang-orang menghormatinya. Namun berbeda dengan orang yang rendah hati. Dari luar dia tampak tegar karena ia merendahkan dirinya. Dan hatinya juga akan memiliki ketenangan. Sebab janji Yesus yang berjalan bersama Kristus, yang mau memikul kuk dan belajar kepada Kristus, jiwanya akan mendapat ketenangan. Keenam, berkat kerendahan hati adalah dikasihi Allah. Surat Yakobus pasal 4 ayat 6 mengatakan, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Dengan jelas dikatakan, Allah berkenan kepada orang yang baik dalam sikap, pikiran, perkataan, dan perbuatannya, selalu rendah hati. Itu mendatangkan belas kasih Allah. Sebaliknya, orang yang congkak dan sombong, Tuhan menentang dan melawannya. Ketujuh, terakhir, berkat kerendahan hati adalah kemenangan. 1 Petrus 5 ayat 6 mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Orang yang rendah hati tidak akan sibuk mencari penghormatan, karena Allah sendirilah yang nanti akan meninggikannya, dan Allah sendiri yang akan memberikan kemenangan. Maka ia akan merendahkan diri, bahkan menyadari ketidakberdayaan kerapuhannya, dan berlindung di bawah tangan Tuhan yang kuat. Tetapi di situ tidaklah tempat untuk selamanya. Justru nanti akan tiba waktunya, Tuhan akan meninggikan dan memberikan kemenangan. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, begitu banyak janji dan berkat yang akan diterima bagi mereka yang hidup rendah hati. Sebagaimana firman Tuhan hari ini, Amsal 22 ayat 4, ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Kita bisa melihat justru kerendahan hati akan mendatangkan berkat yang lengkap dan sempurna. Dengan rendah hati akan mendatangkan berkat lahiriah, disebut sebagai kekayaan. Berkat batiniah disebut dengan kehormatan. Dan berkat rohaniah disebut dengan kehidupan. Karena itu sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, selamat untuk hidup rendah hati. Di sanalah kita layak untuk bersukacita penuh karena mendapati penyertaan, pertolongan, hingga kuasa Allah yang begitu besar atas hidup kita. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan ini menjadi rema dalam kehidupan kita. Mari kita resapi dan renungkan. Sebuah pujian menghantarkan kita, sentuh hatiku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersukacita dan bersyukur karena sabdamu yang telah menerangi hati, pikiran, dan jiwa kami. Sungguh kini kami mengerti dalam kerendahan hatilah kami menemukan belas kasih hingga berlimpah-limpah berkat Tuhan. Karena itu Bapa, ajari kami untuk selalu rendah hati. Dengan demikian kami sungguh diberkati dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang.
Dan bersama dengan doa ini kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Jauhkan dari perpecahan dan bencana alam, karuniakan hikmat bagi para pemimpin bangsa kami. Mampukan kami bersama untuk sungguh mewujudkan kerajaan Allah, supaya kehidupan bangsa dan negara kami berlimpah keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja di seluruh muka bumi di dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah iman jemaat-Mu untuk terus berakar dalam kebenaran firman hingga terus bertumbuh, berbuah, dan mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan dan kesaksian, supaya karya jemaat-Mu sungguh menjadi kepanjangan tangan Kristus yang memanggil banyak orang. Begitu banyak yang boleh mendengar, percaya, dan mendapat bagian dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra, ladang Tuhan bagi kami bersekutu, memuji, menyembah, dan dibangun dalam kebenaran sabda-Mu. Maka kiranya Tuhan memberkati ladang Tuhan ini untuk terus menjadi saluran berkat. Tuhan pun memelihara, memberkati setiap pribadi yang terlibat di ladang Tuhan ini. Kini di hadapan belas kasihan-Mu, kami pun membawa segenap jemaat dan sahabat Petra yang dalam kondisi lemah dan sakit, yaitu Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviase, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Wismoyo, Pendeta Filipus Hartono, Bapak Slamet Diwates, dan juga bagi Ibu Esther Yoyo Eliezer. Kami pun juga membawa serta di dalam doa ini bagi jemaat-Mu yang lemah dan sakit di Jemaat GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tuti Parianti, Ibu Samijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Bapak Sugeng Purnomo, Ibu Junia Umar Hadi Seputro yang saat ini opnam di Bethesda, Bapak Bambang Sugiyarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Witikto, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi PS, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Jenal, Ibu Sri Sunarse Sugiyoto, Ibu Sri Sunarse Hadi Tejo, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Surati, Ibu Mujiradal Suki, Ibu Darman, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Dia, Ibu Suwarsilah Samiti Samsu. Dan kami juga membawa ke hadapan-Mu dan menyandarkan pada belas kasihan-Mu segenap sahabat Petra dari berbagai jemaat, Ibu Hari Santoso, Ibu Titi Udanarti, Ibu Suryono, Ibu Esther Muklasim, Ibu Suyut, Ibu Kusmanto, Ibu Legowo, Ibu Samsirin Kristian Hadi Asmoro, Ibu Srini, Ibu Darsono, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Serli, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Rusmanto, Ibu Wati di wilayah 14, Bu Haryono, Bu Debyo, Ibu Lestari, Ibu Jasmi, Ibu Mursiem, Ibu Heni Rujito, Bapak Sutarjo di Monjali, Ibu Projo Suwarno, Ibu Sungkono, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Bapak Kadar Samsi, Bapak Dr. Purwoko,
Bapak Sismargono, Bapak Yudi, Bapak Daryanto, Bapak Sigit Immanuel, Bapak Darmawan, Bapak Waluyo, Bapak Wartono Saputro, Bapak Suryantoro, Bapak Bowo Diklitran, Bapak Sindung, Bapak Mulyadi, Bapak Condro Sujalmo, Bapak Subiantoro, Bapak Wiranto Sudarmono, Ibu Susi Sudarsono, cucu Casya Andira Naladipa, Ibu Paidi, Ibu Sungkono, Ibu Sulastri, Ibu Hadi Sumarto, Ibu Sunarno Wilayah 10, Bapak Kriyono, Ibu Hesti Yakobus, Mbak Gama, Mbak Elsa, Mbak Adelita, Mas Bernard, dan juga bagi Ibu Ari Bambang Handoko, beserta segenap sahabat Petra, mereka yang terbaring sakit, yang menantikan lawatan Tuhan, yang tidak dapat kami sebut satu persatu. Di dalam doa ini kami berseru, dan kiranya Tuhan menjamah, kiranya rahmat Kristus menganugerahkan kekuatan. Mereka dapat menanggungnya, menganugerahkan penghiburan, sehingga mereka tetap bersyukur dan bersuka cita di dalam pengharapan akan kuasa, pemulihan dan kebangkitan Kristus. Dan mereka pun boleh dilepaskan, dibebaskan, dipulihkan, dan disembuhkan. Kini kami juga mengingat keluarga yang berduka, yaitu keluarga almarhum Ibu Supatmi Sutikno dan keluarga almarhum Ibu Eko Kuswandari Sapari. Mereka telah kehilangan orang tua yang begitu dikasihi. Karena itu hiburkanlah hati mereka. Biarlah mereka boleh bersandar kepada Kristus, sebab di dalam Kristus ada kebangkitan dan hidup. Mereka yang telah mati, mereka pun tetap hidup di dalam dan bersama dengan Tuhan. Hiburkanlah keluarga supaya mereka pun tetap dapat melanjutkan kehidupan. Kini Bapa, kami juga mengingat bagi segenap mereka yang berusia lanjut, yaitu Poro Eyang Adi Yuswo, Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiase Sumarjo Adi Siswoyo, Bapak Kriswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Ibu Sujinap Suroyo, Ibu Murtopo, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gereja, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak dan Ibu Sukir Muji Widodo, beserta Poro Eyang Adi Yuswo yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan melawat, karuniakan kekuatan kesehatan, iringi hari-hari mereka dengan penuh damai dan sejahtera. Kini berkati keluarga kami, supaya kami hidup di jalan Tuhan dan diteguhkan atas setiap firman dan janji-Mu, untuk saling mengasihi, saling melayani, dan saling mengampuni. Lindungi keluarga kami, jauhkan dari berbagai penyakit, godaan ataupun kecelakaan. Berkati anak-anak kami yang belajar dan juga bekerja. Karuniakan ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab, supaya karya tangan anak-anak kami menjadikan talenta mereka bertumbuh dan berkembang, supaya karya tangan anak-anak kami juga boleh menjadi saluran berkat, di mana nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga bagi anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup. Karuniakanlah pasangan sebagai penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya mereka sungguh membangun kehidupan utuh keluarga yang dipersatukan Kristus sebagai keluarga yang kekal, kudus, dan tidak terceraikan. Juga bagi suami istri, bapak ibu, mereka yang masih merindukan keturunan dan momongan, kiranya Tuhan berbelas kasih dan menganugerahkan
anak, supaya mereka pun dapat mengasuh, mendidik, mengenalkan akan segala kasih setia dan kemurahan-Mu. Dan betapa kami rindu supaya kami, anak, cucu, cicit, dan segenap keturunan kami berbakti kepadamu turun-temurun. Akhirnya kami juga membawa segala pergumulan pribadi. Karuniakan kami ketaatan dan kesabaran, supaya dalam bergumul kami boleh hidup berkemenangan, tidak menjadi lelah, jatuh, jauh dari Tuhan dan menyerah. Kami percaya dalam segala pergumulan Engkau Allah turut bekerja, mendatangkan kebaikan. Kami percaya di dalam segala pergumulan Engkau menyatakan kuasa, karena di balik segala pergumulan adalah rancangan kuasa-Mu dalam menyempurnakan keselamatan kami. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna, karena itu kami mohon ampun untuk setiap permohonan yang tidak diperkenan Tuhan. Tetapi kami percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau akan memberi yang terbaik seturut hikmat dan rahmat-Mu. Sebab doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kesalehan kebaikan kami, namun kami panjatkan hanya di dalam belas kasih dan rahmat karunia Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang hidup. Kami telah berdoa, kami mengucap syukur. Dengarkanlah doa kami, dan jadilah kehendak-Mu, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Allah. Dan kini Tuhan juga memberi kesempatan mencurahkan segenap hidup sebagai buah iman untuk hidup sebagai pelaku-pelaku firman. Menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian meneguhkan kita, persembahan hidup. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita. Karena itu kini arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus dalam kehidupan yang rendah hati, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di Ruang Gembala Menyapa edisi Selasa 24 Februari tahun 2026. Bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga begitu banyak atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Dan karena itu saya mohon maaf kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristionugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita
Karena itu tetaplah mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.